Siapa di sini yang udah mulai jarang bawa uang kertas? Ya, semenjak kehadiran si kotak-kotak hitam putih satu ini, kehidupan warga negara plus 62 jadi makin instan. Tinggal arahin kamera HP, kita jadi bisa bayar apapun cuma dalam kedipan mata. Sungguh praktis. Inilah Kris. Oke, tapi sebenarnya seberapa powerfulnya sih Kris itu? Jadi sebelum semuanya semudah ini, ada masa di mana membayar itu sungguhlah ribet. Dulu, setiap dompet digital punya kodenya masing-masing. Toko bahkan harus punya 5, 6, sampai 7 stiker kode. Ribet banget. Tapi di tengah keribetan itu, Bank Indonesia pun akhirnya berpikir, kenapa ya kita nggak coba bikin pembayaran jadi makin praktis? Singkat cerita, lahirlah Kris. Curious. Gimana sih cara kerjanya? Anggaplah kris ini sebuah sistem. Ketika kamu scan, data transaksi kamu dikirim ke server pusat Bank Indonesia. Sistem pintar ini akan memastikan kode kamu nggak bodong, saldo kamu cukup, dan yang terpenting bisa melakukan transfer uang secara otomatis. Dan Curious juga bukan sebuah sistem biasa. Indonesia mungkin ketinggalan jauh dari negara lain di banyak bidang, mulai dari infrastruktur, sains, dan teknologi hingga sistem edukasi. Tapi ada satu bidang yang sebenarnya kita sangat maju. Tapi kamu tahu nggak sih, Kris beberapa waktu yang lalu sempat rame loh. Bukan karena ada gangguan, tapi gara-gara Amerika. Mereka ngeluh kalau Kris itu menghambat perdagangan Indonesia-Amerika karena bikin sistem pembayaran asing lebih susah masuk ke pasar lokal. Padahal keputusan Indonesia ini wajar, soalnya sistem Kris yang murah bisa dipakai lebih banyak pedagang. Perusahaan asing seperti Visa dan Mastercard mengenakan biaya transaksi hingga 2% bahkan lebih. Tapi Kris hanya sekitar 0,3%, bahkan gratis untuk UMKM kecil. Keren kan? Jadi yang jualan orang Indonesia, yang beli orang Indonesia, tapi yang ngeluh orang Amerika. Aduh, ini membuktikan kita jauh lebih unggul dalam fintech dibanding negara lain. Ya, mau gimana lagi, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri sih. Kita bisa lihat Amerika punya SpaceX, Tesla, Jepang ada Toyota, Sony, Korea punya Samsung, dan lain-lain. Tapi, ayolah guys, kita nggak punya cuma pandangan indah kayak Bali, Candi Borobudur, Raja Ampat, sama Danau Toba. Qris jadi bukti nyata bahwa kita bisa menjadi pemain kunci dunia. Kini, Qris sudah digunakan di hampir seluruh negara ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos, dan Brunei Darussalam. Bahkan sampai ke negeri Sakura. Pada akhirnya, inovasi berhasil bukanlah sesuatu yang paling rumit, tapi yang paling bisa memanusiakan proses. Qris adalah bukti bahwa kreativitas dan inovasi terbaik lahir dari kebutuhan kita untuk melindungi dan memperdayakan sesama. intinya kalau kita nggak mengubah mindset kita, Kalau kita nggak mau jadi the one leader in something, Ya, kita akan gini-gini aja. We can do that, but we have to believe. kita kita pasti bisa.